Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu harus cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Apalagi perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu itu Madrasatul Ula, sekolah yang paling utama dan pertama bagi anak-anaknya. Sekarang ini lagi marak tentang pendidikan anak usia dini yang dikomentari oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang DM ini menjadi sebuah fenomena baru di dunia media sosial ya, karena beliau dalam setiap konten-kontennya selalu kritis dan menunjukkan memang beda dari pemimpin-pemimpin yang lain. Bahkan sebagai seorang gubernur, beliau mengomentari pendidikan anak usia dini itu tidak terlalu penting bagi orang tua yang tidak ngapa-ngapain. Artinya tidak kerja, tidak punya kesibukan, di rumah juga misalnya ada pembantu, ada asisten rumah tangga, ada teman yang mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut KDM, Kang Deddy Mulyadi, pendidikan anak usia dini tidak penting. Apakah memang benar pendidikan anak usia dini tidak penting bagi orang tua yang memang tidak punya kegiatan apa-apa? Secara pribadi, sebagai salah satu pendidik anak usia dini, kebetulan saya pernah mengalami mendidik anak usia dini sekaligus sebagai orang tua ketika anak saya masih usia dini. Pendidikan anak usia dini bagi orang tua yang nganggur atau punya waktu, bisa membagi waktu, memang seidealnya tidak disekolahkan di pendidikan anak usia dini. Tetapi pendidikan anak usia dini penting, PAUD itu penting. PAUD yang bagaimana yang menurut Kang Deddy Mulyadi itu tidak penting adalah PAUD bagi anak-anak yang orang tuanya punya banyak waktu, tetapi orang tuanya menitipkan pada lembaga formal PAUD atau lembaga non formal PAUD, dan orang tuanya sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Sepertinya seperti itu. Jadi ini penting sekali menjadi sebuah persepsi kita bersama. Anak-anak yang memang orang tuanya punya banyak waktu lebih senang dipeluk, dicium, disayang, diperhatikan, didampingi, ditemenin oleh orang tuanya. Mereka kepengen bercakap-cakap. Sebetulnya manfaat pendidikan anak usia dini pada lembaga formal maupun non formal adalah supaya anak-anak bisa bersosialisasi, anak-anak bisa latihan ngomong, latihan komunikasi, latihan berinteraksi dengan teman-temannya. Oke, benar, sepakat. Tetapi ketika orang tua paham, mengerti tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, orang tua akan meluangkan waktu untuk ngajak ngobrol anak. Anak diajak ngobrol, diajak bertukar pikiran, diajak komunikasi, diajak berkegiatan bareng. Masak ditemenin, temenin mamah masak yuk. Yuk temenin mamah nyuci yuk. Temenin mamah nyapu yuk. Temenin mamah beberes yuk. Temenin mamah olahraga yuk. Temenin mamah belanja yuk. Mereka akan dibikin asik dengan dunia mamahnya, dan mamahnya akan dibikin asik dengan dunia anaknya. Perpaduan ini tentu menimbulkan sebuah harmonisasi antara seorang ibu dan anak atau bapak dengan anak, meluangkan waktu untuk bersama dengan anaknya. Ini sudah sering jarang kita temui. Rata-rata orang tua kalau sudah capek bekerja, mereka melihat anaknya cukup diberi uang, cukup dibeliin jajan, cukup dibeliin sesuatu. Mereka tidak tahu bahwa sentuhan-sentuhan fisik orang tuanya itu penting. Bagaimana mereka butuh dipeluk, butuh ditepuk-tepuk pundaknya, butuh dilus-lus kepalanya, butuh dicubit pipinya, butuh dicubit janggutnya, butuh dicubit hidungnya. Itu penting, teman-teman. Nah, seorang perempuan yang sadar bahwa anaknya butuh hal-hal seperti itu, kadang-kadang memilih untuk resign dari karirnya. Wah, terus manfaatnya apa kalau sekolah tinggi-tinggi sudah punya karir bagus malah resign? Manfaatnya untuk anaknya dong. Betapa banyak orang tua yang menyesal ketika dia mementingkan karirnya dan anaknya ikut anak-anak pang misalnya.
mabuk-mabukan, minum-minuman, main tato dan segala macam. Dan mereka tidak salah karena mereka memang butuh perhatian. Mereka itu caper, cari perhatian supaya diperhatikan oleh orang tuanya. Ada banyak anak-anak yang kemarin dimasukkan ke Kang Deddy Mulyadi, apa namanya itu, wajib militer ya, seperti itu. Terus kemudian ketika ditanya asik mana di rumah dengan di sini, asik di sini. Kenapa kok asik di sini? Seru, banyak temennya. Di rumah dia nggak punya teman karena orang tuanya tidak memposisikan dirinya sebagai teman bagi anak-anaknya. Padahal seorang anak, teman pertama ya orang tuanya, sahabat pertama orang tuanya. Kemudian kebutuhan awal segala hal itu yang dikeluhkan adalah kepada orang tuanya. Ketika orang tua sudah siap punya anak, maka orang tua mampu mendampingi, mengayomi, mengarahkan, menunjukkan jalan kepada anaknya. Tapi kalau belum siap jadi orang tua, kesiapan mental itu penting loh teman-teman. Kalau belum siap jadi orang tua, dia masih asik dengan mainannya. Paling memprihatinkan itu ketika ada seorang bapak sudah punya anak kecil tapi masih bangun tidur yang dilos-los burung perkututnya, yang dilos-los burung mainannya itu, nggak pernah menggendong anaknya, nggak pernah menimang-nimang anaknya. Dia lebih asik dengan kucingnya, lebih asik dengan burungnya, lebih asik dengan pistolnya, lebih asik dengan ayam bangkoknya. Ini sangat memprihatinkan. Dan rata-rata ketika istri punya suami seperti itu pasti ngelus dada. Suamiku kenapa nggak perhatian sama anakku? Akhirnya apa? Akhirnya seorang perempuan merasa kecewa, merasa tidak diperhatikan, pelampiasannya kepada siapa? Kepada anaknya. Nah, di sini gagalnya pendidikan anak usia dini. Ketika anak usia dini, usia emas, golden age, antara umur 1 sampai 10 tahun, memori mereka layak dikasih masukan beberapa ilmu-ilmu kehidupan. Mereka akan terpatri di sini, terdoktrin di dalam memorinya. Tetapi malah mereka melihat orang tuanya tidak peduli, orang tuanya acuh tak acuh, orang tuanya asik dengan hobinya, asik dengan mobilnya, asik dengan motor balapnya, asik dengan dunianya. Anak merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan. Kenapa papaku lebih senang itu daripada aku? Apalagi kalau ada orang tua ketika hobinya itu diganggu sama anaknya. Aduh, malah anaknya yang dimarahin, anaknya yang benar-benar disia-siakan. Dia lebih sayang kepada hobinya daripada kepada anaknya. Nah teman-teman, mempersiapkan diri untuk paham tentang pendidikan anak usia dini ini penting. Bagi orang tua yang memang sibuk, dua-duanya punya karir, dua-duanya punya aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, wajib hukumnya memasukkan anak sejak di usia dini dalam lembaga pendidikan yang formal maupun non formal. Silahkan di kelompok bermain, silahkan di pos PAUD, silahkan di prateka. Untuk apa? Supaya mereka bersosialisasi dengan temannya. Sekarang ini ketika anak asik dimainkan, diberi mainan HP, anak-anak jarang yang bisa ngomong dengan lancar sementara usianya sudah hampir 4 tahun. Kayak orang gagap, dia tidak pernah diajak komunikasi, komunikasinya hanya dengan HP, dia asik dari otaknya sini terekam itu, tetapi dia mau ngomong itu nggak bisa. Penting pendidikan anak usia dini untuk orang tua yang memang tidak punya, yang memang punya kegiatan full, padat. Mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk menjaga atau mengajak anaknya bersosialisasi. Wajib hukumnya dimasukkan pendidikan anak usia dini. Tapi bagi orang tua yang tidak punya kegiatan, nggak ngapa-ngapain, ora usah. Betul Kang Deddy Mulyadi, fokus curahkan sepenuhnya kegiatan-kegiatan kita yang baik untuk anak-anak. Hilangkan, kurangi arisan-arisan nggak penting, kehidupan sosialisasi saya nggak penting, kurangi. Lebih fokus pada pendidikan anak. Kita bisa menjadi inspirasi seorang artis seperti Nikita Willy saja. Anaknya diasuh sendiri, dipakpungi sendiri, diajak main sendiri. Mereka berinteraksi yang akrab antara ibu dengan anak.
Beda dengan anak-anak artis yang lain. Ini artinya Nikita Willy sudah siap menjadi seorang ibu. Dia bisa meninggalkan semua aktivitas-aktivitas yang tidak penting hanya demi menemani anaknya bermain. Dia bahkan rela menghilangkan rasa-rasa khawatir, rasa-rasa yang seperti seorang ibu pada umumnya demi melatih anaknya mandiri. Nah teman-teman, pendidikan anak usia dini bagaimana yang seharusnya dipilih oleh seorang ibu? Coba amati lingkungan kita. Yang pertama, pilihlah sekolahan yang luas lahannya. Karena apa? Anak butuh ruang yang leluasa mereka bermain. Sebuah lembaga pendidikan anak usia dini ketika tempatnya sempit, apalagi di pojok di tengah pemukiman yang sempit, tidak ada halaman, tidak ada tempat bermain, tidak ada kebun, tidak ada ruang untuk outdoor dan sebagainya, biasanya kurang maksimal dalam melakukan aktivitas pembelajarannya. Karena di usia dini anak dibutuhkan perkenalan semua tentang lingkungan hidup. Jadi yang pertama yang dipilih adalah pilihlah sekolahan yang memang luas, lahannya luas. Kita amati bentuk kelas-kelasnya, kebersihannya, luas lahannya kita amati. Yang kedua, pilihlah pendidik yang benar-benar backgroundnya adalah kependidikan usia dini. Beda ketika kita memilih sekolahan tapi guru-gurunya backgroundnya bukan SPAUD. Beda sekali cara mendidik. Karena mendidik di usia dini itu tidak gampang teman-teman. Lebih sulit dibanding dengan lembaga pendidikan formal yang kelasnya sudah di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah. Karena di lembaga pendidikan anak usia dini, baik di formal maupun non formal, di PAUD, TK, KB dan sebagainya, guru mengajar itu dengan hati, dengan perasaan yang hampir totalitas 1000%. Tidak perlu kepiawaian yang aneh-aneh gitu, tidak perlu dulu. Yang penting hatinya dulu nyantol dengan anak. Ketika seorang guru hatinya sudah nyantol dengan anak, maka guru bisa berimprovisasi, mengajarkan berbagai hal kepada siswa-siswinya di pendidikan anak usia dini. Pilihlah lembaga pendidikan yang guru-gurunya backgroundnya adalah sarjana S1 PAUD minimal. Kemudian yang ketiga, pilihlah lembaga formal yang memang mengajarkan nilai-nilai moralitas dan kebiasaan-kebiasaan baik. Seorang anak di pendidikan anak usia dini tidak wajib untuk diajari membaca, menulis atau berhitung. Lebih tepat adalah pendidikan karakter kemandirian. Pendidikan akhlak itu lebih penting. Ketika kita menyekolahkan anak, lihat outputnya bagaimana anak-anak di situ. Ada sekolahan yang walaupun anak-anak itu baru umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi mereka itu saat sekolah ya terintim gitu, tenang, mereka aktif dengan kegiatannya masing-masing, tapi saat bermain mereka ceria, bahagia, mereka bersama-sama dengan teman-temannya saling berlomba-lomba gitu. Coba amati, kalau lembaga pendidikan anak usia dini mampu memberikan ketenangan, kenyamanan kepada anak ketika mereka belajar, pilih. Karena faktanya banyak anak yang tidak tenang dan tidak nyaman ketika belajar, masih sering nangis, masih sering mogok, masih sering ngambek, masih sering tantrum. Itu artinya lembaga pendidikan anak usia dini yang kita pilih membuat mereka kurang nyaman, kurang tenang. Dan yang keempat teman-teman, syarat memilih pendidikan anak usia dini yang paling penting adalah orang tua cocok dengan gurunya. Kalau tidak cocok dengan gurunya, bagaimana bisa bersinergi? Artinya orang tua komunikasi dengan gurunya itu jalan. Ada kegiatan-kegiatan parenting, ada kegiatan-kegiatan konsultasi, ada kegiatan-kegiatan diskusi interaktif antara orang tua dengan guru. Kalau nggak rukun, apakah ada orang tua yang tidak rukun dengan guru? Ada loh teman-teman. Orang tua yang melihat gurunya tuh guru PAUD kok
penampilannya kayak artis, begini-begini, akhirnya orang tuanya nggak sreg. Ini nanti adalah presiden buruk untuk pendidikan anak usia dini. Jadi orang tua dengan guru harus klik, karena pendidikan ini tanggung jawab kedua belah pihak dan ini harus berbarengan, bersinergi. Nah, ketika kita sudah memulai memilih pendidikan anak usia dini, sebentar lagi ada tahun pembelajaran baru, silahkan Bapak Ibu yang punya anak di usia dini, kalau memang Bapak Ibu teman-teman semuanya tidak ada aktivitas, nggak usah disekolahkan. Ingat, didik sendiri itu lebih utama. Anak-anak lebih sering dipeluk, wah seakan-akan misalnya apa itu, kita senang, bener-bener rindu kepada anak kita, walaupun setiap hari ketemu seakan-akan 1 bulan nggak ketemu gitu. Oh, anakku yang paling bagus dewe, yang paling cantik dewe misalnya. Mereka lebih senang seperti itu langsung dengan orang tuanya daripada terhadap orang lain. Dalam hal ini gurunya dan teman-temannya. Mari kita pilih sekolahan yang luas lahannya, yang gurunya pintar sesuai dengan spesifikasi pendidikannya, kemudian bagaimana orang tua itu bisa cocok dan sreg klik dengan gurunya. Ini sangat-sangat penting. Terus kemudian melihat anak itu belajar dengan tenang, nyaman, aman. Itu yang paling penting. Salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Salam pendidikan anak usia dini, bunda-bunda PAUD dimanapun berada. Semoga selalu sukses, bahagia, dan ikhlas dalam mendidik putra-putri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.